Gini aja konsepnya. Apabila misalnya Luga dikalahkan dalam berdebat, maka gugur kenabiannya. Nah, silahkan kalahkan Luga. Itu aja. Betul. Gugur. Kutanggalkan kenabianku kalau memang saya bisa dikalahkan. Tadi saya berdebat dengan Samuel, ketua Oneness Indonesia, dan ketua Tritunggal Indonesia, si Ginting Asumsi ya. Saya bilang sama mereka, kalian ketua Oneness dan ketua Tritunggal, tuan kalian ada bininya enggak? Enggak bang, katanya. Kalau tuan kalian enggak ada bininya, berarti kalian kalah, saya bilang. Kan? Tuannya Oneness nggak ada bininya, Tuhan Tritunggal nggak ada bininya. Gua dukung nih, gua dukung si Luga. Keren. Kristen ini punya nabi baru ya, teman-teman. Kristen ini punya nabi baru di zaman sekarang, namanya Luga. Kalau nggak ada bini, Luga ini ngalah-ngalahin Muhammad dia. Nabi penutup dia ini. Pak Luga ini orang Kristen. Ya, nabi orang Kristen nih. Si Luga ini nabi orang Kristen, ditunjuk langsung sama Yesus ya, Luga. Dia nabi penutup. Iya kan, Luga? Nabi baru. Dia nabi orang Kristen si Luga ini. Kalau Islam nggak punya nabi lagi selain Rasulullah. Kalau Kristen itu banyak nabinya. Kristen itu banyak. Luga, ada berapa temen lu yang jadi nabi di Kristen, Luga? Banyak, ratusan orang. Ratusan orang, wah hebat ya Kristen ya. Yang terkenal dia mungkin nabi penutup, orang. dia nabi penutup. Hebat nabi Kristen, baik. Jadi di Kristen ini nabinya akan terus berdatangan ya, Luga ya? Enggak ada nabi Kristen, mana ada nabi Kristen? Ini si Luga nabi Kristen. Ya, dia aja yang bilang itu, yang ada nabi Islam. Oh, Luga lo dikatakan sesat, Luga tuh. Sekarang Luga ini berserah diri enggak? Sebentar dulu, orang Majus. Kau berserah diri enggak, Luga? Orang Majus, kamu diam dulu, bisa diam enggak? Kau berserah dulu? diri, jawab dulu aku, Luga. Kau orang yang berserah diri enggak? Berserah diri kepada siapa? Iya, kau berserah diri maunya entah kepada siapapun. Berarti kau Muslim. Ya, berarti kau diam dulu. Kau diam dulu. Udah jawab dulu aku. Kau orang yang berserah diri enggak? Moderator bisa nggak mulutnya ini? Hanya orang dungu yang ngatain si Luga ini orang Muslim. Luga, lo dipinta jadi orang Muslim, Luga. Enggak, kau katanya kian santang, kau bukan orang, kau nabi. Luga, lu dikatakan orang Muslim sama si orang Majus ini, Luga. Ya kan kau kan berserah diri dia ini. Lu kata kau nggak berserah diri sama Tuhanmu. Bisa nggak mulut kau diam dulu? Enggak, bisa diam nggak? dulu kau. Jawab dulu aku. Moderator, Jawab dulu aku. Kau berserah diri enggak? Berserah diri ke siapa? Ya udah, kau Muslim, kau nabinya Muslim. Udah. Ngomong Muslim, berarti lu orang baru ya di dunia debat. Lu di dunia debat orang baru ya, baru kenal si Luga ya. Ini orang baru ternyata, orang baru kemarin sore. Sosokan pengen debat orang kemarin sore. Ya. Orang kemarin sore sosokan pengen debat. Penutup kau, nabi penutup. Udah, aku ya aja, ambil aja dia. Orang kemarin sore sosokan pengen debat, Makanya saya bilang. Ya. Setiap orang yang kasihan nih si Dungu. itu mulutnya nggak bisa diatur. Iya, itu mulut Kristen kayak gitu loh, Gak? Iya. Nah, ini sama nih kayak Lina Wijaya, sama minum kencing onta dulu. Sama kayak ya makan tai babi lu sono. Sama. Nggak bisa mendengarkan orang lain tenang, itu nggak bisa. Nanti giliran ditangkap, Udah baru dia nangis. ambil aja tuh. Orang yang berserah diri kok dia itu. Orang nggak bisa tenang, santai aja, tenang, berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersih mana antara onta dengan babi? Nah ini dia sih apa ini orang Majus Coba ini. buka dulu. Apa? Ya, Apa yang mau dibuka? hewan-hewan yang termasuk pintar. Binatang-binatang yang urutannya pintar itu satu, Ya, oke, simpanse, kedua gajah, ketiga anjing, keempat babi, onta itu nggak termasuk. Oke, baik. Tolong tunjukkan di dalam Bible-mu, Bung. Tolong tunjukkan di dalam Coba cari Bible-mu. binatang-binatang yang punya kegunaan, ya. Nomor Coba urutan cari. pertama itu adalah babi, mempunyai 1352 manfaat.
Oke. Ya. Oke, Kalau suara saya onta kedengaran nggak kayak ini, ada Bang? manfaatnya selain bawa Kedengaran Gurunda. Ini orang majusnya tolong dong moderator ditertibkan. Kok moderator Oke, nggak ada oke. ini? Hanya kasih saya moderator biar ku Coba pantau cari noten-noten. dulu manfaat babi. Ada Oke, 1350 termasuk membuat Majus. ya, Satu-satu termasuk ya. membuat obat anti. Dengar dulu Majus. Satu-satu bicaranya. Jangan bicara terus. Kalau mau tetap di atas. Iya, oke, Ada oke. kesempatan. Oke, babi Ada hebat. Oke, kesempatan oke, kamu babi hebat bicara, daripada onta. diskusi dengan Oke. Bang Juma, Majus. Oke, Manfaatkan babi itu dengan hebat. berdiskusi, Majus ya. Babi hebat daripada onta. Oke. Iya, cari dulu manfaat babi Nggak itu usah, nggak usah kita cari. Manfaat onta berapa? Enggak usah kita cari babi hebat dari onta. Udah, cari aja menurutmu. dulu, ya. Nah, sekarang kamu coba Termasuk tunjukkan. dia, babi Coba- itu Dulu, berjasa mengobati. Coba gitu. kamu tunjukkan di dalam Bible. Meningitis itu adalah penyakit yang sering Majus, kamu tidak bisa diam, saya turunkan. Ada Coba kesempatan kamu cari diskusi di dengan Bible Juma dulu. sekarang. Cari Kamu dulu dengar, di diam Bible. dulu. Kamu Jawab cari dulu sesuai di dengan Bible. ditanya. udah kau cari. Cari di Bible Tanggapi dulu. sesuai ditanya atau kamu tidak saya beri bicara, Majus ya. Udah, biar Gurunda Bang Bejo, biar Gurunda yang ini. Coba mari kita sama-sama cari di Bible. Akibat orang makan babi itu bagaimana keadaannya, hukuman dari Tuhan itu dulu. Udah, kamu cari di iptek aja manfaat dari Enggak. babi. Saya Bukannya enggak kalian butuh suka, itu. Saya enggak bukannya butuh kalian itu. suka Yang saya cocokologi. butuh Ya, Tuhan. cuma kau Tuhan kan suka berkata apa? cocokologi dengan Tuhan berkata apa tentang pemakan babi? Dan Udah, Tuhan berkata kan, apa Profesor tentang Bab. orang yang minum kencing onta? Ya, Ya Allah, apa yang nggak dikatakan berani nih. Tuhan tentang orang yang minum kencing onta dan apa yang Tuhan katakan tentang orang yang makan babi? Kita uji ya. Oke. Saya tunjukkan dalil di dalam Yesaya 66. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta tikus. Mana orangnya? Itu kabur bang. Oh, udah kabur. Orangnya lagi dipanggil sama arwah leluhur nenek moyangnya. Iya. Mungkin sudah dipanggil sama Tuhannya yang lahir di keluarnya tempat air kencing itu. Waduh, jangan ada saudara Luga di sini. Ini saudara Luga ini adalah harusnya dimuliakan oleh saudara-saudara Kristen semua sekte karena beliau ini adalah perwakilan dari Kristen yang sesuai dengan ajaran Kristen. Nah, dialah ini ajaran Kristen yang betul. Yang lain itu ada semua nggak Kane betul. Sandu Bang Juma. Kita belum tahu nih Kristen apa Muslim nih. Kane Sandu Muslim Kristen. Kane Sandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Mau tanya izin, sama izin. anu aja. Bang Ken, izin bentar. Ini apa? Ini ngehujat terus Gurunda Juma. Jola, mau apa kau? Mau apa kau ngehujat terus Gurunda Juma? Siapa kau? Si Kipli boning ya. Iya. Nah kan mulutnya kan. Kenapa emang Oh Bang? Kipli. Iya. Kenapa kau boning Kipli? Enggak apa-apa Bang, enggak masalah. Makanya kamu jangan sok ceramah Kipli, padahal dirimu masih banyak kekurangannya Kipli. Saya tidak mengatakan diri saya Kamu sempurna pernah kok. mengejeki orang yang waktu kamu debat sama orang yang tidak bisa melihat, kamu bilang kamu Oh, melihat iya. mana kamu Saya nggak berarti suka kamu- ke orang diskusi buka berarti- kamera tapi bukan saya yang Berarti dilihat. Dia kamu saja sudah menista Oh, enggak, kekurangan enggak, orang, enggak. padahal Dia- kekurangan kau tutup. saya minta dia Di mana benarnya membaca. kamu bisa Saya minta membilangkan dia membaca agamamu benar? apa yang ada di layar, tapi Kamu bilang agamamu ternyata dia benar, tidak padahal kau baca yang di sendiri menista layar. orang. Dia baca yang di laptop. Ya ampun. Bung. Saya tidak ada Dari menghina. kau bilang Saya orang yang minta buta dia itu menghadap mana ke saya. kau lihat, mana kau lihat sementara muncungmu aja sudah boneng. dia itu tidak melihatnya ke saya, harusnya kan dia melihat ke saya.
Kalau kita Seharusnya berdiskusi kau buka malu. Kau kamera. yang disebut gurunda, menghina Kalau orang, buka kau fisik kamera, orang. orang berdiskusi itu Kau saling hina fisik orang. saling Mute aja pandang. itu host. Hadir. Biar si Dosma Saling lihat. pandang Dosma nih gitu. kelakuan kafir-kafir kayak gini Dosma nih. Kasihan kau sendiri perlu, nggak nggak bisa perlu kau dikasihani, damaikan nggak dirimu perlu. sendiri. Nggak perlu dikasihani, nggak perlu. Yang pasti kalau orang berdiskusi itu ya kita hargai dong yang buka kamera. Saling buka kamera itu saling pandang. Jangan matanya ke laptop terus. Itu maksud saya. Matamu ke sini. Maksudnya jangan kamu lihat. Terlepas dia begitu saya nggak urus. Mau matanya mutar-mutar ke kiri, yang kanan ke kanan saya nggak tahu. Yang jelas ketika dia minta saya buka kamera, adabnya adalah dia harus melihat ke saya, jangan melihat ke laptop. Percuma dong buka kamera hadapnya ke laptop. Sekali aja usah buka kamera gitu loh. Kayak saya ini kan, nggak usah buka kamera kan gitu. Intinya orang yang tidak lengkap kau bully, orang yang tidak Oh enggak lah, saya kau pun bully dia. saudara, kalaupun kau tuduh membuli, saya rasa itu belum apa-apa daripada kau bully Tuhanmu sendiri. Kau mengatakan Tuhanmu apa? Penista berat Kau yang layak di penjara. kamu mengaminkan Tuhanmu itu anak binatang, anak domba, ya kan? Kau katakan Tuhanmu itu juga manusia terkutuk. Kau katakan juga Tuhanmu itu mati digantung di pohon. Itu imanmu. Dirimu saja Kamu boneng. itu penista. Kau menistakan Gimana Tuhanmu boneng? sendiri. Kau menistakan Tuhanmu sendiri, bro. Ya, kamu nggak sadar itu. Kau menistakan Tuhanmu. Kau katakan dia diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin. Kamu nggak sadar itu. Kau menista Tuhanmu sendiri. Bahkan setan berhasil menggantung Tuhanmu di pohon, kamu malah senang. Kamu malah jadikan hasil karya setan itu sebagai lambang keagamaan. Kamu nggak malu? Sekarang diundang di ruang diskusi kabur ya kan? Baca diskusi cuma Kabur itu nggak ada yang nge-kick ya teman-teman, dia kabur sendiri. curhat. Kasian kali Nah kok Dosma memangnya. tuh, Dosma lihat kelakuan bocah lu tuh. Inilah yang membuat Dosma sakit hati karena pasukannya kalah. Dia mau terjun debat, tapi malu-malu karena dia tidak paham Bible. Akhirnya solusinya cuma joget di depan gambar Ka'bah. Nah, itulah dia. Hadapi kita dengan ilmu dong. Atau gini aja deh, Kristen di Indonesia itu cobalah kamu fasilitasi Bang Luga ini. Jadikan dia sebagai orang besar gereja gitu loh. Orang seperti Bang Luga ini yang kalian harus dudukkan sebagai orang yang terhebat, terpandang di Kristen. Karena dia sudah ke surga, dia sudah ke neraka. Lihat orang-orang yang bahagia dan disiksa di sana. Jadikan dia sebagai nabi, kalau perlu rasul. Kalian itu durhaka membiarkan Bang Luga ini. Tapi saya mau tanya Bang Luga, dengan Dosman itu ada hubungan keluarga Bang? Kok mirip kali? Yang pasti Dosman itu masih kenal lah, sama kan adik saya juga kan ada pengacara juga di Medan, Bernard Semare-Mare, pasti masih rombongannya dia. Jadi menurut saya tuh begini, kalau kan saya bilang kepada teman-teman Kristen, kalau saya melihat sebenarnya teman-teman saya Kristen inilah yang memang brutal, ya kan? Mereka tidak menginjili dengan kasih, sehingga teman-teman Muslim pun menurut saya ya wajar lah ya, namanya ada kemarahan, ada emosi gitu kan. Jadi sebenarnya saya lebih senang sebenarnya orang-orang model kayak Silina Wijaya ini dihajar. Saya mengatakan itu bukan karena saya takut berdebat dengan Muslim, takut saya Itu kan digebukin, teman enggak. Kristen Anda, Luga, kenapa harus di penjara? Bukan, maksud saya begini. Lina Wijaya itu dari sekte Stephen Tong. Ya, sekte Stephen Tong, muridnya Stephen Tong. Dia itu tidak sama dengan saya. Saya kan ada di kubunya Pastor Niko. Dulu kan pernah ribut itu kubunya Pastor Niko dengan kubunya Stephen Tong. Jadi sebenarnya di kekristenan ini kubunya saya, kubu karismatik dengan kubunya Protestan ini sebenarnya dari dulu nih ribut sebenarnya. Cuma
pendebat-pendebat karismatik ini memang tidak terlalu banyak ya. Saya, Paul Zhang, lebih banyak pendebat-pendebat Protestan seperti Elia Miron, siapa tuh, Lina Wijaya, ya, Agatha. Ini punya sifat yang sama. Jangankan Muslim, saya aja yang nabi, yang hamba Tuhan di dalam kekristenan itu dimaki-maki sama dia gitu loh. Jadi bagaimana mungkin saya harus respect sama mereka gitu loh kan? Kalau saya melihatnya hukuman kepada mereka ini yang harus lebih berat karena mereka ini menginjili. Kan Pendeta Gilbert juga pernah marah kan dalam satu khotbahnya. Apa itu? Kalau kita tidak menghujat katanya ketakutan. Nah, Pendeta Gilbert aja membuat respon terhadap grupnya mereka ini. Karena mereka menganggap kalau mereka tidak memaki-maki, kalau mereka tidak membenci, tidak ngamuk-ngamuk, mereka itu menganggap kalau mereka tidak menganggap mereka itu tidak ngamuk-ngamuk. Udah belum? Mereka Luga, izin Luga, sedikit aja Luga. Kalau kitab suci lu diinjak-injak sama orang gimana? Marah nggak lu? Ya gue pasti marah lah gitu Nah kan. itu ada si Taufik atau si Logika nginjak-nginjak Bible sambil pakai pakaian Yesus, jingkrak-jingkrak sambil nginjak Bible. Lu mau laporin nggak? Gue juga nggak suka itu gitu loh kan. Tapi begini ya, bagi gue orang yang iman sama gua itu dispensasinya lebih besar karena Yesus berkata, barang apa diberi sedikit maka pertanggungjawabannya pun sedikit. Tetapi barang siapa diberi banyak, tapi kalau dia tidak melakukan firman Tuhan itu, maka dia akan mendapat banyak pukulan gitu loh. Jadi bukan berarti gua membenarkan orang yang menghina Yesus itu gua benarkan, tidak. Gua negor jangan gitu kan. Tetapi gue lebih menganggap bersalah orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman Tuhan, tapi dia tidak merefleksikan kasih Tuhan itu, gitu kan? Dia tidak mengajarkan bagaimana Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dia lebih menginjili dengan cara menghina seperti itu. Jadi kalau nanti dia menghina kan ujung-ujungnya kan ada yang tersinggung, ada yang ribut. Jadi nggak jadi penginjilan. Kita mau narik orang jadi nggak bisa. Orang udah benci duluan, gitu. Jadi makanya saya pribadi pun menginjil itu mengutamakan ya kalau memang lo ingin menjelaskan siapa Yesus, lo jelaskan. Gitu. Oke, bentar Luga, saya mau nyapa dulu Pak Marlon Simon, Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Kristen, baik. Bentar Luga, di mute dulu, noise Luga. Ini Pak Simon Muslim Kristen. Kristen, baik. Ini ada Gurunda Juma, narasumbernya. Silakan Anda bertanya tentang keislaman atau mau diskusi tentang apa, silakan. Oke, makasih banyak Kian Santang. Saya boleh duluan? Oke, silakan. Iya, saya nggak tahu apakah saya salah dengar. Tadi Pak Luga bilang saya aja seorang nabi atau pendeta atau pelayan Tuhan. Baru ini saya dengar kata-kata bahwa pelayan Tuhan itu adalah nabi. Yang kedua, baru ini saya dengar, saya nggak tahu salah dengar apa tidak, karismatik dengan Protestan berbeda gitu. Karismatik dengan gereja-gereja Lutheran itu sama-sama Protestan gitu. Jadi saya bingung nengok Pak Luga ini gitu. Luga ini Kristen Bang, seorang Kristen. Anda mengakui kenabian Luga nggak Bang? Tidak. Oke, silakan Luga dijawab. Nah, makanya saya bilang kalau Muslim ya menganggap Luga seorang Kristen kan, ya udah. Tapi kalau orang Kristen Luga ngaku nabi, saya habis dianjing-anjingin sama mereka, gitu kan. Jadi artinya gini, penyerangan yang dilakukan Muslim kepada saya dengan penyerangan yang dilakukan grupnya Elia Miron kepada saya, itu grupnya mereka tuh menyerang saya tuh 10 kali lebih jahat. Makanya saya menganggap mereka inilah yang disebut antikristus di akhir zaman. Mereka ini big bossnya. Makanya mereka ini brutal. Kalau Muslim adalah orang yang dinanti-nantikan oleh Nabi Yesaya yang akan bergabung kepada Kristus di akhir zaman. Makanya saya tidak melakukan pertempuran yang begitu keras.
Karena mereka ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Tapi kalau grupnya mereka ini memang kekuatan dajjal, makanya mereka itu boleh mereka nginjil, tapi kan buahnya itu semua jahat, brutal. Gini Pak Luga, pernyataan kamu itu saya nyatakan tidak benar gitu. Saya lebih menganggap Bang Juma ini lebih pintar kekristenan dibanding kamu. Bang Juma kekristenan pintar, keislaman pintar. Saya banyak nonton Bang Juma ini, walaupun apa yang dijelaskan kadang ini ilmu saya bertambah. Ah itu dia. Kalau Bang Luga Tambunan mengaku nabi, saya juga heran gitu. Tapi nggak apa-apa, itu hak Anda. Ya Tuhan mengatakan kepada saya apalagi orang benar, apalagi orang Batak menjadi nabi, mengaku nabi. Sorry, tapi itu hak Anda. Kau Luga, kau nabi. Sebentar ya, sebentar. Tuhan itu. Makanya kan saya bilang ya, mengakui Bang benar. Saya mengakui tolong Bang Juma dan moderator, tolong berikan ini walaupun Bang Masa Nabi, bentar, semuanya diam dulu, sebentar, semuanya diam dulu, di mute dulu. Masa Nabi minta tolong ke Bang Juma? Enggak, akhirnya saya minta tolong diberikan dulu waktu untuk melibas kekuatan naga dan dal yang ada di dalam diri dua orang ini. Boleh? Tanya dulu, Bang Jumanya mau nggak nolong? Enggak, maksudnya bukan minta tolong, berikan waktu. Karena ada kekuatan dajjal yang mau keluar dari mulutnya Elis tadi. Naga itu dia keluar. Dia minta waktu. Silakan. Ilmu kekristenan Bang Juma lebih saya akui dibanding ilmu kekristenan kamu. Karena Bang Juma itu semua menjelaskannya itu banyak ilmu yang saya dapat. Nah, tapi kalau kamu mengaku nabi itu hak Anda, tetapi saya gantian pernah Marlon, terima gitu. Sekarang Luga Ya. Jadi kami pernah dapat penglihatan, ya, di dalam penglihatan itu ada para pendeta dan para penginjil berbaris menuju lautan api. Nah, kami tanya, Tuhan kenapa para pendeta dan para penginjil ini berbaris menuju lautan api? Lalu Tuhan Yesus menjawab kami, dia bilang begini, anak, tidak semua pendeta dan penginjil itu urapi. Mereka ini tidak pernah kuurapi. Mereka hanya lulusan dari sekolah teologi, tapi aku tidak pernah menyuruh mereka. Karena mereka tidak diurapi, mereka bukanlah hambaku. Maka mereka akan menuju lautan api. Tuh, dengerin dulu. Sebentar dulu, tolong moderator dikasih kesempatan buat saya. Jadi gini, makanya saya bilang, kenapa mereka ini, teman-teman tolong dong di mute ini, kalau nggak di kick aja deh. Satu Bang, ngomongnya satu-satu Bang, biar Bang Luga dulu. Saya bukan mau membela-bela Muslim ya, saya pendebat paling gila ya. Tapi begini loh, saya itu melihat perilaku ya. Sebentar dulu, saya ini yang baru menyatakan itu kan. Bang Simon, kalau mau tetap di atas, ikutin dialognya Bang, tanggapin sesuai yang dibahas gitu. Nanti setelah selesai bicara Bang. Iya. Jadi begini teman-teman, perlu orang Muslim tahu bahwa dalam ajaran Kristen ada namanya roh antikris. Nah, roh antikris ini di dalam Alkitab dikatakan bukan dari di luar iman. Jadi bukan dari agama Buddha, bukan dari agama Hindu, justru dari Kristen itu sendiri. Yang apakah roh antikris itu adalah roh dan kekuatan binatang yang memang jahatnya bukan main. Nah, inilah yang ada di model Lina Wijaya, model Elia Miron, model siapa lagi tuh, anak Batak. Karena kenapa mereka menginjil tapi nggak diurapi sama Tuhan. Makanya tidak ada penglihatan, tidak ada suara Tuhan. Bukan berarti karena saya belain Lina Wijaya terus saya dengan Juma tidak berdebat lagi. Oh tidak, saya tetap akan berdebat. Tetapi saya perlu mengasih tahu bahwa memang ada dajjal di mulut dia ini. Silakan. Lu nggak kedengaran, jadi coba kasih dia tanggapi dulu Luga biar ada. Oke, sekarang silakan Bang Simon atau Bang Marlon untuk menanggapi. Silakan. Bahwa Luga ini seorang nabi, pernah bolak-balik. Bentar Bang.
Luga. Ya, pernah bolak-balik ke ke surga, dan kata si Luga di surga itu ada tukang mie ayam, tukang bakso, tukang cilok, tukang surabi di surganya Kristen ya. Oke. Silakan. Semua penglihatanmu itu. Saya boleh ya. Semua apamu Boleh, itu. boleh. Bang Simon sebentar dulu, Bang Simon. Biar Pak Marlon dulu, Bang Simon. Pak Luga Tambunan, Horas sebelumnya ya. Maaf sebelumnya kalau saya lantang. Maaf kata, kalau Bapak mengakui bahwa Bapak adalah seorang nabi yang bisa melihat kerajaan surga, melihat penampakan. Saya punya teman begitu, tetapi dinyatakan sekarang dia udah minum obat. Kenapa? Karena berhalu. Saya bukan bilang Pak Luga ini berhalu. Maaf sekali, ilmu Pak Luga ini kalau saya lihat lebih, saya adopsi ilmu-ilmu dari Bang Juma, ilmu kekristenannya, tambah ilmu saya. Dibilang Bang Juma begini, Kristen begini, saya lebih baca lagi. Saya lebih gali. Tapi kalau Bang Luga ini, apalagi kita sama-sama Batak, dari mana jalannya? Nabi dari Batak Toba sana, Horas Jalagabi lah. Ya, Setuju. maaf ya. Maaf Oke. sekali. Oke, setuju. Berarti kesimpulannya menurut Pak Marlon, si Luga ini sedeng ya, Nabi sedeng. Itulah Luga, Nabi halu. Silakan Luga tanggapi. Deng. Kan saya bilang kekuatan karismatik, gereja karismatik, gereja Bethel Indonesia, gereja Bethel Pentakosta itu di dalam ajaran gerejanya ada yang namanya kebangkitan para nabi di akhir zaman untuk menghancurkan ajaran-ajaran pendeta-pendeta sesat yang udah sesat berabad-abad. Nah, ketika bangkit gereja karismatik ini, tokohnya adalah Pastor Niko, Pendeta Pariaji, dan kedua pendeta besar ini sangat dibenci oleh gereja HKBP. Enggak, jangan ke situ dulu. Luga, sorry, jangan ke situ dulu. Lu tadi dibilang Nabi halu, Nabi sedeng. Lu terima nggak disebut Nabi halu, Nabi sedeng? Mengatakan orang Nabi halu, ia harus punya mukjizat, bukan dengan modal ngerokok. Ya, karena pendeta-pendeta KBP itu banyak merokok. Gimana orang merokok bisa mengatakan orang itu penglihatan kamu itu Pak bohong? Luga, Kamu jangan itu bohong. sebutkan nama sekte, jangan sebutkan nama gereja, tolong ya, nama gereja HKBP. HKBP kalau saya pandang selama ini tidak pernah tahu dan nggak mau tahu tentang bagaimana penginjilan, debat-debat, tidak. Mereka justru berdiam melakukan ibadahnya. Ya, Tidak jadi pernah kalau bahas kamu lagi. ingin membantah Kamu sudah seorang salah. gini, kamu harus ada Pak mukjizat. Luga adalah mantan HKBP yang sakit hati karena kebanyakan begitu. Saya sudah punya teman beberapa pendeta karena faktor sakit hati di gereja jadi begono. Tapi saya bukan menuduh Pak Luga begitu. Tapi gini, Bang Marlon ini menarik. Bang Luga ini dari tadi ngomong mujizat aja. Emang mujizat Luga ini apa? Ya kan saya bilang, saya berdoa 7 malaikat datang. Saya berdoa Tuhan Yesus datang ya. Saya Sebutkan perlu salah satu malaikatnya. Itu kan 7 malaikat. Sebutkan satu aja nama malaikatnya. Saat itu dia cuma mengatakan bahwa mereka adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Dia nggak sebutin namanya. Nah penglihatan-penglihatan itu tidak pernah dialami oleh manusia-manusia seperti ini. Ini ke gereja nggak pernah didatangin Tuhan. Makanya mereka ini adalah cuma manusia-manusia yang nggak tahu datangnya dari mana. Ngatain saya Nabi. Oke, saya tengahin di sini. Pak Marlon, berarti si Luga lagi ngibul. Dia tidak tahu nama malaikatnya, Pak Marlon. Berarti ngibul nih si Luga. Kian Santang, lo jangan lawan gua, ntar lo gua gulung lo gitu lo. Lo jangan nyerang. Ngapain lu lawan gua? Mau Islam sama Kristen sama gua. Pak Luga Tambunan, Ya, perasaan ya, ini jangan dulu. seorang nabi. Lo tantang gua debat dulu. Lo lagi. Kamu seorang, sebentar, Pak Luga yang terhormat, kamu boleh mengklaim dirimu seorang nabi. Pak Marlon Kamu aja boleh dengan Gurunda deh. punya mujizat, ya. Tetapi jangan menjelek-jelekan pendeta lah yang Kamu udah bilang saya tadi nabi palsu, kamu sembarangan ngomong, kamu kurang ajar juga kau. Kalau kan kamu enggak gini, kamu kan pengajar, katanya ajaran Kristen kasih. Tadi katanya kamu bilang saya nabi palsu, sekarang udah berubah lagi. Menurut kamu saya nabi bukan? Enggak, sebentar. Pak Luga, kamu dengar saya dulu, Pak Luga, kasih kesempatan. Tadi kamu bilang saya nabi palsu, bisa bebas kamu bilang saya nabi palsu. Giliran saya kick balik kamu nangis. Dengar, saya bilang tadi maaf sebelumnya. Oke, Saya bilang terus tadi, maaf sebelumnya kalau Anda mengklaim Anda seorang nabi, saya tidak terima. Dari mana jalannya orang Batak dari Nah, saya kan dari tidak satu Jawa gereja Barat? dengan kau. Gereja saya dengan gereja kau beda. Saya gereja GBI Tuhannya sama. diajarkan ada nabi. Tuhan Yesus Kristus. Di gereja kau nggak ada nabi. Tidak segampang Gereja itu. Protestan. Tidak segampang itu kita bisa punya mujizat. Itu di zaman Nabi kebanyakan.
Sorry ya. Kok di itu Pak zaman bisa Nabi kami sering ngusir setan hampir tiap hari. Kau apa yang kau kerjakan? Hah? Bisa adu mujizat nggak kau dengan dukun? Ah, pernah nggak? Kalau nggak pernah diam. Jangan jadi kau umat ngajar-ngajarin Nabi lagi. Kamu sebagai umat jangan ngajarin Nabi. Nanti kamu jadi umat yang terlaknat. Silakan. Itu Kamu Anda mau bilang umat laknat Ya, lah. kamu ini umat apa gagal lah. Nabi sih saya tanya, umat apa pendeta? Kan saya tadi kan sebentar Pak, makanya Bapak di sini aja komunikasi. Komunikasi itu artinya harus Ya, dua arah. bantanya pakai Ketika mujizat, orang berbicara, jangan bantanya maka pakai kamu harus congor mendengar. doang. Mujizat nggak ada, Enggak. bercongor mulu. Kalau saya akui, saya ini adalah baru-baru ini aktif dalam kegerejaan. Apalagi Saya baru-baru selain ini lagi ini ngapain saya- pula kau Saya sering ngomong? nonton apologet Baru-baru lagi ilmu baru saya belajar, tapi bertambah. udah mau ngajarin Saya dengar orang lagi yang kau. Kristen, ilmu saya bertambah. Tetapi baru ini saya dengar Nabi. Makanya kau sering ke gereja. Baru ini kau makanya jangan rajin ke gereja Justru nggak gini, pernah, Pak. tapi mau ngajarin orang lagi. Pak, saya bukan mengajarin, kaget saja baru ini saya dengar. Makanya kau banyak ke gereja, biar kau nggak kaget. Ya wajar lah orang lu nggak pernah ke gereja. Mungkin dikasih aja dulu apa yang perlu diketahui Bang Marlon ini, Bang Luga. Apa yang mau ditanyakannya? Mungkin dia nggak ngerti kan? Mana? Iya, dia ini katanya jemaat awam baru ke gereja. Nah, kalau baru ke gereja jangan menjadi pengajar, kacau nanti. Diam jadi jemaat. Coba ditanyakan aja Bang Marlon. Saya bukan pengacau Pak Luga, saya bukan pengacau. Aku akui saya adalah jemaat biasa. Jemaat biasa, jemaat awam. Jemaat awam itu nggak boleh ngajar loh. Dalam perjanjian lama, jemaat awam tuh kalau ngajar tuh hukumnya dibunuh. Biar kamu tahu. Kamu hargai saya bicara dulu Pak Luga. Saya ketika Bapak bicara kan saya diam loh Pak. Ya udah ngomong lah kau. Nggak boleh begitu. Makanya gini Pak, aku akui saya ini memang bukan pelayan Tuhan, tetapi jemaat biasa yang butuh banyak belajar. Tetapi batinku terkejut ketika ada seorang manusia menyatakan dirinya adalah seorang nabi. Itu, Makanya kau saya banyak kaget. banyak bergaul Itu kau. saya. Justru Kau bergaul kau di karismatik, jangan kau di AKBP bergaul biar kau pintar. Saya Pak, semua gereja saya pandang Bagus katanya. karena Tuhan Saya sama. aja Tuhannya Yesus yang Kristus. orang nabi karismatik saya nggak kaget kenapa kau, makanya kau gaul dengan semua gereja, jangan cuma kau bergaul di satu gereja ya jadi katak dalam tempurung jadinya. Pak Luga, Bergaul kalau di kamu seorang GBI, nabi, bergaul di karismatik. Kalau kamu mengaku seorang nabi, masa kamu komunikasi aja nggak menghargai orang? Ya karena kamu nggak menghargai orang juga. Dari tadi kamu ngomong kau jemaat awam mau ngajarin orang, kecuali kau pendeta, kau nabi, nah bolehlah kau ngomong. Ini kau jemaat biasa, orang awam, makanya kau dibentak-bentak karena kau jemaat biasa. Kau bukan siapa. Marah. Jemaat kok jadi bandel sih sekarang ini. Nanti masuk neraka loh kamu. Mau nggak kamu ke neraka? Dicampakkan masuk neraka, nangis kau di neraka sana. Kekuatan dajjal aja yang udah Sebentar, dimulai. Pak Luga. Pak Luga sebentar. Katanya Kristen mengajarkan kasih, jangan menghakimi. Dari sini aja kamu menyuruh saya ke neraka. Kamu masalahnya udah jadi guru palsu di sini. Kalau jadi Saya bukan guru palsu mengajari tuh Pak Luga. dibakar. Batin saya terkejut ketika saya dengar ini ada seorang. Ya makanya kau harus sering ke gereja biar batin kau nggak terkejut. Kau sering ke gereja, banyak berdialog, banyak belajar biar nggak terkejut batin kau. Batin lagi diomongin. Di dalam ajaran gereja karismatik mengaku nabi itu biasa. Di Amerika, di Afrika gereja karismatik mengaku nabi itu biasa. Kenapa kau batin kau terkejut? Ya karena kau nggak pernah bergaul. Kau cuma bergaul di gereja kau. Makanya kau keliling. Saya dari muda saya udah keliling gereja, jadi saya tahu semuanya. Mana yang HKBP, mana yang karismatik, saya udah belajar. Makanya saya nggak kaget. Makanya kau sebagai jemaat, jangan kau ngajarin para rasul, nanti kau masuk neraka. Ngerti kau? Turunlah kau, pergi kau. Dajjal. Jangan gitu. Kau di atas. Sabar. Sebentar. Ini ada Panggil nabi dulu juga polisi satu kampung lagi. nih.
Bentar, Luga, bentar. Ini ada satu lagi ini Nabi Pak Deni. Pak Deni, selamat malam Pak Deni. Salam, selamat sore. Nah ini Pak Deni juga. Assalamualaikum host. Aku Waalaikumsalam. nggak disapa. Bun Natali. Bukan Nabi, aku nggak disapa. Bu Natali kan bukan Nabi. Ini ada dua Nabi Bu Natali nih. Iya seru nih, lanjut. Silakan dilanjut. Ya ini ada saingan si Luga Nabi, tapi Luga sekarang udah jadi Rasul bukan Nabi lagi Pak Deni. Lo saya sama Deni udah sepakat kerjasama dalam kenabian. Iya, makanya ketika ada jemaat-jemaat liar, ini jemaat ini udah dimasukin roh naga ini di mulutnya, tadi kulihat udah mau hampir keluar naga sama ular-ular sendok. Makanya udah Ya, Gurunda, assalamualaikum Gurunda, udah monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang. Ada dua Nabi Gurunda nih. Ya gimana ya, menetapkan Bang Luga ini jadi nabi, gimana ceritanya ini ya. Tapi kalau kita lihat dari kitab Wahyu sih, penggambaran kitab Wahyu, beliau sering ceritakan ke surga, ke neraka, dan seterusnya. Ya mana tahu itu penglihatannya Bang Luga. Lo Tuhan bilang saya duduk di 24 tua-tua, kok itu kan 24 rasul, ring satunya Allah Bapa itu. Nah kalau gue udah duduk di situ, ngapain lagi anak kucing ini mau ngajarin orang, kan udah gila namanya. Waduh. Ngapain lu ngajarin rasul-rasul Tuhan, kan gitu. Buktinya apa? Ya buktinya lo lihatlah dari cara gue bicara. Omongan gue tuh omongan rasul, bukan omongan kaleng-kaleng. Ya, manusia dajjal. Waduh. Panggil bapak kau Lucifer. Siapa nih namanya nih? Yang orang Batak ini. Marlon ya. Keluarkan naga dari muncung kau itu dulu. Keluarin, muntahin naga itu. Biar kau ngomongnya benar. Waduh. Kurang ajar kau. Panggil bapak kau Lucifer. Biar ku tempeleng bapak kau si Lucifer itu. Waduh. Ingin mau main naga lagi sama gua. Di belakang gua malaikat Mikael. Aku itu banyak sepakatnya sama Luga. Oh. Iya. Izin Pak Kian Santang, Bang Juma dan semuanya, saya izin turun ya. Saya nggak berani dengan nabi-nabi yang baru ini, saya nggak. Makasih banyak waktu dan kesempatannya. Ini udah dibawa ke Yerusalem baru loh. Iya Bang Marlon, makasih. Sehat selalu ya. Jangan bawa naga ketika lagi bicara, naga dan ular sendok dibuang dari mulut. Oceh lagi kau. Ular sendok juga ada di dunia yang di luar dunia. Ada. Apa itu kan dikatakan binatang yang keluar dari dalam bumi. Ada kan di Wahyu 14? Itu ular naga berkepala 10. Enggak, maksudku ular kobra. Iya tadi hampir keluar dari muncungnya, keluar ular kobra. Gue bilang ngapain pula kau ngomong tapi keluar dari muncungnya naga mau ular kobra. Makanya kutengking, langsung dia jantungan, langsung dia mau lapor bapaknya Lucifer. Nah Lucifer juga kan tahu Luga Tambunan. Nah ngapain kau sama Luga? Luga kan di belakangnya Mikael. Diketok pula kan kita dalam nama Yesus. Lucifer takut sama Mikael, takut. Bohong, Gurunda, si Luga bohong. Di belakang si Luga bukan Mikael tapi Mikana. Hah? Mikana. Mikael ngeri. Mikael itu ganteng tapi sangar. Pernah giginya Lucifer patah 3 diinjak sama kakinya. Masa sih? Laki-laki Bang? Iya. Mikana pelanggaran Luganya. Kena pelanggaran Luganya. Serem juga. Semakin sakti ya Bang Luga ini. Ini Bang Luga cocok diskusi sama siapa? Dosma. Cocok. Cocok kan? Cocok, oke. Ada Tian itu Bang Juma. Selamat malam.
Malan. Assalamualaikum. Waalaikum. Gimana bang? Enggak, gue lagi kayak gimana lihat itu orang yang satu tuh. Siapa? Yang tadi itu yang ribet-ribet tuh. Bilang dia nabi. Oh iya, biarkan aja lah. Mungkin dia sudah sampai level kudus. Gue kayak penasaran tapi dia udah keluar. Ya dia bolak-balik surga itu, balik-balik neraka. Dia lihat Pak Bom ada di neraka, kata dia. Sok tahu. Sumpah gue aja udah pelajarin yang gue itu pelajarin Alkitab aja nggak ada yang bilang kayak gitu, Cok. Nah kalau misalnya nih Luga hidup di 1000 tahun yang lalu, menulis buku sesuai dengan apa yang ada di angan-angannya, tertulis kemudian bukunya seperti buku Wahyu, itu gimana? Bang Suma. Iya. Selamat ulang tahun ya. Makasih Bang Denny. Oke, silakan dilanjut. Siap. Gimana itu saudara Dian? Siapa namanya? Tian bisa panggil Iqbal juga. Iya. Karena kalau saya melihat kitab Wahyu itu mirip-mirip apa yang digaungkan oleh saudara Luga Tambunan. Contoh misalnya seperti ini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kan Bang Luga ini kan senantiasa selalu berbicara mengenai malaikat, bersama dengan malaikat. Jadi misalnya Luga Tambunan menulis hal yang sama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Pergamus, pada jemaat yang ada di Tiatira dan seterusnya. Apa yang kemudian Luga Tambunan ini sampaikan itu mirip-mirip dengan isi kitab Wahyu. Betul, mirip-mirip ya. Ya, mirip. Nah, bagaimana kalau sekiranya penulis kitab Wahyu ini yang kita tidak kenal, ternyata dia punya kepribadian mirip-mirip Luga? Karena gini, coba saudara-saudara pelajari pernyataan-pernyataan Luga ketika dia bersaksi kalau dia itu nabi, kalau dia rasul. Kita lihat di Wahyu 4 misalnya. Di situ dikatakan begini, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, Luga Tambunan itu selalu mengaku naik ke surga. Dia melihat takhta. Tadi kita sempat dengarkan 24 tahta ini, kemudian dia ada di situ di antara ke-24 ini. Andai saja Luga Tambunan bisa menulis apa yang diucapkan itu mirip dengan kepribadian orang yang menulis kitab Wahyu. Kitab Wahyu, betul. Lalu kita lihat coba apa yang tertuang di dalam Wahyu 5. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Ini persis dengan cara-cara Luga berbicara. Betul, persis banget. Jadi di dalam kitab Wahyu juga, misalnya kalau kita sudah jauh nih mempelajari kitab Wahyu, di Wahyu 22 misalnya, di situ diterangkan ada makhluk yang datang mengaku kepada penulisnya, akulah Yesus. Nah, coba tanya Luga Tambunan, Bang Luga, pernah nggak Yesus datang kepada saudara? Pasti dia mengatakan pernah. Nah, sekarang kalau Luga menulis, rajin menulis Luga ini, maka tulisannya itu saya yakin mirip dengan kitab Wahyu. Betul. Nah, sekarang orang-orang yang ada di sekitar Pulau Patmos atau di sekitar kemudian taruhlah di Bani Israel, orang-orang itu tidak ada yang kemudian percaya pada masa itu. Tapi tidak ada yang kemudian. Faktanya hari ini teman-teman Kristen percaya kitab Wahyu.
sedangkan uraian Bang Luga itu selama saya kemudian mendengarkan ungkapan-ungkapan beliau itu mirip-mirip dengan kitab Wahyu. Maka aku melihat anak domba membuka yang pertama dari ketujuh materai. Aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat kemudian sesungguhnya ada seekor kuda putih. Tadi dia mengatakan ular kobra, naga yang keluar dari perut bumi. Sama. Nah itu dia makanya. Jadi orang Kristen ini harus memikirkan ini Luga ini bukan orang sembarangan. Dia mirip dengan orang yang menerima kitab Wahyu di Pulau Patmos. Cuman orang Kristen ini gengsi mengakui itu. Padahal ungkapan-ungkapan Bang Luga, dia melihat kemudian Mikael, dia melihat Jibril, dia melihat neraka, dia melihat surga. Apa bedanya dengan penulis Wahyu? Toh Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis Wahyu. Toh Yesus tidak pernah menyebut penulis kitab Wahyu. Toh Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap buku Wahyu ini. Apa bedanya? Andai saja saudara Luga ini menulis, maka tulisannya sama seperti kitab Wahyu. Sama. Iya. Nggak ada beda jauhnya. Sama aja. Beda jauh. Sama. Cuman orang Kristen sekali lagi yang gengsi-gengsian. Dia menolak sama seperti orang Yahudi menolak Yesus ketika datang di tengah-tengah mereka. Jadi si Dosman dan kawan-kawan, tolong mending kalian konsentrasi. Kalau saya melihat kitab Wahyu dan lihat Bang Luga ini, ya, kalian harus menyadari bahwa Bang Luga ini bukan orang sembarangannya orang Kristen. Orang Kristen harus memikirkan itu. Daripada si Dosma ngurusin properti, jual sana, jual sini, mending perhatikan Bang Luga ini. Dia ini, waduh, luar biasa. Jadi tapi saya begini, lihatnya dari kitab Wahyu ya. Saya lihatnya dari kitab Wahyu. Iya, silakan. Kan di 24 tua-tua itu yang duduk adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, 12 murid Yesus sesuai dengan Matius pasal 19. Petrus berkata, Tuhan, kami sudah mengikut Engkau, apakah upah kami? Yesus berkata, kamu yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta suku Israel dan menghakimi bangsa Israel. Jadi 24 tua-tua adalah 12 rasul hujan awal. Hujan awal itu artinya 12 rasul pertama ketika kebangkitan rohani pertama di Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Itulah 12 rasul Yesus. Lalu 12-nya lagi itu adalah 12 rasul akhir zaman. Itu adalah 1 Yahudi, 11 itu Gentiles, bangsa-bangsa. Dan Tuhan pernah mengatakan kepada kami bahwa yang 12 rasulnya itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa, 1 Yahudi yaitu Morris Cerullo, salah satu pendeta dari Amerika berdarah Yahudi, dan paling banyak dari Indonesia. Nah, satu dari Indonesia adalah pernah mengaku duduk di 24 tua-tua adalah pendeta senior yang sangat senior di Indonesia, yaitu pendeta Yusak Cipto. Itulah ayah dari Iin Cipto yang punya Yayasan Mahanaim besar di Bekasi. Nah, itu salah satunya. Makanya mereka itu profetik, selalu mendapat penglihatan kenabian. Wajar karena mentornya salah satu duduk di 24 tua-tua. Dan dibilang kan paling banyak dari Indonesia. Lalu ada 3 orang yang mendapat penglihatan tentang saya duduk di atas singgasana. Itu pertama si Ray dari Makassar. Bang, saya dibawa Tuhan ke surga. Saya melihat abang duduk di atas singgasana. Itu tahtanya dari emas. Dia bilang itu ada si Ray orang Makassar, teman saya. Lalu malaikat itu yang membawa saya ke ngelihat Bang Luga duduk di atas singgasana, mahkotanya dari berlian. Malaikat itu mengatakan seperti ini. Inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil, dan dia mendapatkan istana dan duduk di singgasana. Terus yang kedua, si Bang Ray Leba, orang Flores, bukan saya loh, bukan saya, Bang. Saya melihat abang juga. Iya sih, Bang Ray Leba sama Ray Flores, Roland, dua orang nih kan. Bang, saya ngelihat abang dikawal pasukan malaikat itu banyak banget seperti kawal pas pampres. Lalu Bang Luga naik mobil Rolls Royce. Nah, itu di surga. Terus yang ketiga,
Bang jawab si Manjuntak. Aku lagi debat live chat, Bang. Saya dapat penglihatan, dapat mimpi. Apa? Saya melihat abang duduk di jajaran 24 tua-tua. Jadi bukan saya. Coba. Walaupun Tuhan juga pernah bicara sama saya pernah melihat saya ada di jajaran situ. Jadi kalau dibilang kayak mirip-mirip doangnya ya wajar karena memang kita sama-sama ya memang kita yang duduk di situ. Itu ring 1 loh, ring satunya Allah Bapa Tuhan Allah. Sudah berat itu. Nah, inilah yang saya katakan, saudara-saudara Kristen, coba uraian-uraian Bang Luga ini Anda perhatikan. Saling mendukung, ada yang dari Makassar, ada yang dari Flores. Artinya dia nggak mengada-ngada. Lagian yang disampaikan saudara Luga, uraian kata-katanya setelah saya pelajari dan saya pelajari kitab Wahyu ini, loh kok sama gitu loh. Dan tidak mungkin seorang Luga Tambunan bisa menghafal ini kitab Wahyu, nggak mungkin. Pendeta-pendeta yang pendidikannya luar biasa itu saja nggak bisa. Tapi Luga mampu kemudian menguraikan. Contoh misalnya ketika beberapa bulan yang lalu sempat saya mendengarkan dari mulutnya sendiri, aku melihat seorang malaikat yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi. Di atas kepalanya ada mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Loh, kok bisa seperti itu sampai lu gak bisa paham gitu loh. Ini orang-orang yang ada penglihatan. Jadi Tuhan itu memilih orang yang bisa menyatakan tentang dirinya secara hakikat melalui penglihatan itu kemudian diuraikan. Memang seperti orang biasa itu melihatnya dia ini kayak orang ada kekurangan, kayak orang nggak waras gitu loh. Kenapa? Karena yang disampaikan itu adalah hal yang gaib, hal yang gaib yang tidak lumrah didengarkan oleh orang biasa. Makanya daripada kalian sibuk perpuluhan nyanyi-nyanyi, Bang Luga ini aset agama gitu loh. Coba Anda baca Wahyu itu, kitab Wahyu, dan lihat, perhatikan, catat baik-baik apa yang diucapkan dari mulutnya. Saya aja kalau dia berbicara saya merinding. Pernah suatu hari dia ajak saya untuk uji mukjizat. Saya coba berapa mantra bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa India pun pernah saya coba, tapi nggak sanggup saya. Artinya kekuatan kitab Wahyu itu melekat pada orang ini. Saya sudah bilang sama anak-anak api, kalau ketemu Bang Luga tolong dibaiki, dia itu bukan orang sembarangan loh. Coba kitab Wahyu itu sampai menyatu dengan lisannya gitu loh. Cuman orang-orang ini nggak ngerti, nggak paham kalau Luga Tambunan ini sebenarnya boleh dibilang adalah penampakan baru atau natur baru dari, ya kurang ajar sih kalau saya bilang, mungkin aja Paulus atau siapa gitu ya, Ananias kah atau siapa yang pernah melihat penglihatan, atau Theophilus yang mulia, bisa jadi. Cuman orang Kristen dalam hal ini lebih fokus kepada yang tertulis di Bible. Dia nggak melihat alam sekitarnya, bahwa di tengah-tengah mereka sebenarnya telah ada petunjuk yang dikirim oleh Tuhan seorang Luga Tambunan untuk menyatakan isi daripada kitab Wahyu. Nah ini Dosma, kalau mau belajar kekristenan, saya harap saudara belajar sama Luga Tambunan. Lebih baik Anda menjadi prajuritnya Luga Tambunan daripada Anda seperti yang sekarang ini. Sekiranya begitu teman-teman Kristen. Demikian. Karena begini Bang Kumar, si Dosma ini lebih banyak mendengarkan Silinawi, sedikit Bang, lebih banyak dia mendengarkan Silinawi Jaya. Jadi udah dicekokin. Jadi pikirannya itu dia kurang lurus lah, ibarat kata, bukan salah total sih, tapi kurang lurus lah. Masih perlu dia dinasihatin oleh para nabi gitu loh. Jadi jangan mau dinasihatin oleh para pendeta-pendeta palsu. Harus dinasihati oleh para nabi supaya dia lebih bijaksana. Saya rasa seperti itu. Aki, saya nanti Aki, kalau udah tiba waktunya, saya minta izin juga Aki. Saya mau bawa Bang Luga ini ke India. Oh iya, bisa. Tapi boleh, di Indonesia ya? dulu, di Indonesia dulu. Teman-teman kita di Indonesia ini tidak total Kristen. Ya banyak di antara mereka yang tapi hanya. berat kali perjuangan beliau di sini Aki. Kalau di India bisa cepat ini. Oh, iyalah. Tinggal saya pakein itu wig keribo, pakai kacamata hitam,
Aduh. Bisa jadi Cuk. apa itu? Siapa yang di India lagi namanya? Sebaba. Oh, Sebaba. Sebaba. Cuman Sebaba itu tidak ada ininya. Jangan salah, dia tidak punya buku panduan sebagai tolak ukur. Kalau ini ada loh, kitab Wahyu. Coba dalami kitab Wahyu. Coba dalami kitab Wahyu. Kitab Wahyu aja dulu. Kitab Wahyu, baca, dalami, resapi, kemudian dengarkan Bang Luga ketika dia berbicara. Persis cakupannya, muatannya itu persis. Saya juga heran, padahal dengan Bang Luga kan saya belum pernah ketemu, tapi ya namanya juga saya belajar sedikit ilmu jiwa kan. Ini kok aneh, saya dalami puluhan tahun kitab Wahyu, saya belum pernah menemukan seorang pendeta yang bisa menjiwai ini. Yang mereka jiwai apa? Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 3 nomor 16. Itu aja yang mereka, Yohanes 13. Apa itu? Yang betul Kristen sejati itu harus menjiwai kitab Wahyu. Ini kalau di Islam makrifat. Kristen cuman gagah-gagahan pakai dasi, rapi, sepatu licin, wah menteren. Dia tidak perhatikan bahwa ternyata Kristen yang sebenarnya itu adalah Luga, saudara Luga. Salut saya. Lanjutkan perjuangannya Bang Luga, silakan. Saya akan Bang Saiful akan memanajeri saya untuk orang-orang India, karena di India ini kan banyak yang aneh-aneh dan serta lucu. Nah, kebetulan Bang Saiful adalah orang India, masih saudara dengan Ketua Limpul, pasti punya juga link banyak di India, karena saya memang rencana mau ke India untuk menyebarkan Injil ini. Terima kasih Bang Saiful atas kerjasamanya. Pasti bang, insya Allah. Wah, keren. Saya kawanin bang. Keren. Tapi memang benar ya Bang Zuma ya. Kita Kok kalau ngeliat bisa? tuh nggak ada orang Kristen yang bener-bener wahyu banget gitu ya, menempel ini kewahyuan kitab Wahyu ini di Bang Luga ini. Aduh, keren nih Bang Luga nih. Bagaimana mungkin saya tidak karena puncak dari segala kekristenan itu ada di 24 tua-tua, karena 24 tua-tua itu bukan mewakili bangsa-bangsa, tetapi mewakili sepanjang sejarah umat manusia. Jadi yang bisa duduk di 24 tua-tua itu bukan perwakilan negara-negara, itu mewakili seluruh dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat. Jadi yang duduk di 24 tua-tua itu adalah orang paling top di alam semesta. Makanya duduk di 24 tua-tua itu Yesus berkata kepada 12 muridnya, kamu akan duduk di atas 12 tahta. Itu 12 rasul akhir zaman dan 12 rasul hujan akhir. Hujan akhir artinya akan ada lagi 12 rasul murid Yesus yang akan memenangkan bangsa-bangsa. Makanya 24 tua-tua itu adalah ring satu ala Bapa, dan sudah berkali-kali orang menubuatkan saya kalau saya ada di situ. Tadinya saya kurang percaya, masa sih gua sampai segitunya gitu loh. Tapi ketika Bang Do jawab Simanjuntak, Bang Luga saya dapat mimpi abang duduk di jajaran 24 tua-tua, ya gue cuma bisa bilang wow gitu loh, siapa gue gitu loh. Jadi makanya kalaupun itu yang membuat gue juga semakin cinta gitu loh kan sama Tuhan Yesus. Makanya 24 tua-tua itu adalah 24 rasul, itu udah paling tinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari situ ya. Luga jadi artinya itu ring satunya lah Bapak ya. Luga. Ya, bukan enggak, saya setuju orang tadi tua. sama 24 penjelasan tua-tua dari itu, Bang, 24 Guru Rajuma. rasul. Luga, saya setuju. Luga, saya 12 setuju. dari murid Tuhan Yesus, 12 dari murid Tuhan Yesus, dan 12 lagi, dan pengganti Yudas ternyata Tuhan ngomong sama kami adalah Paulus. Jadi Paulus itu duduk di salah satu di 12 rasul hujan awal. Penggantinya Yudas itu Paulus. Tuhan Yesus ngomong ke kami. Lalu 12 rasulnya lagi itulah Tuhan paling banyak dari Indonesia, dan Tuhan bilang khususnya orang Batak. Ya, kalau Nggak, saya Bang Riki, bentar Bang Riki. Luga. Bang Riki bentar, saya setuju tadi sama si Luga ini ya. Kalau lihat pendeta kan kebanyakan baju mewah, sepatu mewah kan mengkilat. Tapi Luga ini emang benar-benar menjiwai dan udah menemukan wahyu itu, kata guru. Udah bener. Bang, bener banget itu. Lihat Luga yang sederhana, pakaian sederhana, compang-camping, kerahnya hitam,
sepatu kiri dua-duanya itu udah menandakan Luga ini adalah seorang makrifatnya Kristen. Keren. Lu juga nggak gitu amat juga lah. Lu masih keren dan ganteng lah. Lu mana ada salah berarti gua ya. compang Salah camping lu gua. udah nambah-nambahin aja. Bagian Salah berarti saya. Kalau yang lainnya saya lihat tidak ada yang memiliki sifat-sifat Nabi, itu nggak ada. Yang lain duduk di komalnya masing-masing mencari keuntungan. Tapi Bang Luga tidak pernah buka komal, dia door to door, dari komal ke komal. Bukankah ini sifat kenabian? Yang dakwanya itu dari rumah ke rumah, orang ke orang, dari pintu ke pintu. Kalau bom-bom cuma duduk di komalnya, mana berani dia keluar. Itu cari kalau si uang. Bang Luga ini Iya, cari satu-satunya. uang bom itu. Iya, Bang Luga satu-satunya yang saya lihat begitu. Satu hal lagi nih, mohon maaf akhi, satu hal lagi nih yang saudara-saudara Kristen harus tahu, utamanya si Dosman. Pernah suatu ketika kemudian saya melihat akhi Billy Yudaism itu memegang apa itu, terompah yang biasa dipakai orang-orang Israel. Itu untuk kalau kita itu pemanggilan untuk azan, untuk sholat tefilah. Nah, saya melihat di mimpi saya itu Bang Luga ini diberikan sesuatu dari alam gaib, yang mana hal ini tidak, Bang Luga pun tidak sangka-sangka. Saya melihat dalam tidur saya ada sosok makhluk yang datang ke Bang Luga itu memberikan seperti semacam tanduk trompet yang panjang. Dan itu saya lihat kemudian setelah saya terbangun, saya teringat kitab Wahyu 11 4 atau 3 tahun yang lalu itu. Di situ tertulis begini, malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan saya lihat dalam mimpi saya itu sangkakala itu berbentuk tanduk panjang, itu kurang lebih 1 meter bahkan. Dan orang rebutan untuk mengangkat itu, tak ada yang sanggup. Begitu Bang Luga datang, dengan ringannya tanduk itu kemudian diangkat dan dia tiup. Nah, lalu dikatakan apa sama dia? Bang Luga punya trompet kan? Enggak, ini dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya, ya, dia pegang trompet yang panjang kayak tanduk. Dibilang tanduk banteng juga bukan, tanduk gajah enggak, bukan gading. Pokoknya kayak dalam cerita-cerita pewayangan orang film cerita Krishna, orang pewayang Mahabharata gitu loh. Nah, di situ di kitab Wahyu 11 kan dikatakan bahwa sangkakala malaikat ini memperdengarkan suara-suara nyaring dalam surga. Lalu katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapi, dan dia yang akan memerintahkan sebagai raja-raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Tuhan di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah kepada Allah. Nah, ini kalau saya melihat nih teman-teman Kristen, utamanya yang Kristen ini, kalau mimpi saya ini betul, maka implementasi akhir zaman tentang kitab Wahyu ini kita tinggal tunggu waktu nih. Karena yang menggenapinya sudah ada Bang Luga di tengah-tengah, ya meskipun kita beda keyakinan ya kan ya, tapi berbicara mengenai tasawuf, berbicara mengenai ilmu ma'rifat, itu setidak banyaknya alam gaib itu ya orang biasa terkontaminasi setengah-setengah. Seperti kalau misalnya orang belajar bagaimana bisa tafakur, orang berzikir, kemudian itu bisa sampai ke alam sebelah. Itu bisa sampai ke alam sebelah. Nah, Bang Luga ini saya melihat jujur dia bisa berada di 2 alam, tapi jasadnya tetap siaga, bukan dalam keadaan tertidur. Sedang berjalan, sedang duduk, dia berada di situ, tapi dia berada dalam cakupan 2 dimensi alam, alam gaib dan alam nyata.
Bukan dua natur, beda. Ini dengernya Kalau dua natur, Beda. kalau dua natur satu alam, dua pribadi. Ini satu pribadi dua alam. Nah, inilah cerminan yang dituangkan oleh penulis di Pulau Patmos. Apa yang dia lihat? Aku melihat. Apa yang dia lihat? Ketujuh roh Tuhan. Nah, ini pendeta ini yang pendeta di Indonesia sekolah jauh-jauh mahal bayar-bayar. Tapi yang sampai kepada tingkat kudus itu hanya, ya setahu saya sih hanya Bang Luga. Jadi kita nggak lihat dari penampilannya, kita nggak lihat dari caranya dia berpakaian, caranya dia makan. Yang konon ceritanya Bang Luga juga dibilang diet, nggak mau diet. Tapi yang saya tahu itu bisa menipu, Aki. Iya, itulah sama seperti orang-orang orang makrifat itu kan biasanya kelihatan biasa-biasa saja, ternyata mereka orang Wali-wali makrifat. Wali-wali. Nah, di kitab Wahyu penulisnya itu sama. Andaikan Bang Luga ini mau menulis, ya menulis telaten dan ada yang mendukungnya, maka kitabnya itu hampir mirip-mirip dengan kitab Wahyu ini. Kenapa? Karena ini pengungkapan, terungkap alam gaib, terungkap alam bawah sadar, terungkap alam malaikat, alam setan, alam jin, alam popo, alam parakang kepada orang-orang yang seperti ini. Jarang orang, 1, 2, 3 orang, mumpung setiap zaman itu ada yang kayak beliau. Jadi kalau beliau mengaku nabi, mengaku rasul, orang Kristen ya jangan marah. Jangan marah, karena Anda mengimani kitab Wahyu itu cerminan bahwa orang yang tipikalnya sama seperti Luga itu bisa memberikan kepada kalian sebuah buku sebagai gambaran, sebagai pedoman dalam menuju kepada Tuhan kalian, yaitu kitab Wahyu. Kalau saya sih yes. Silakan teman-teman yang lain. Saya ini dulu. Bang. Saya juga Ya, lihat waalaikumsalam potensi kesana. warahmatullahi wabarakatuh. Juga Iya, yes. Potensinya luar biasa. Silakan, Dek, Izin ya silakan. Bang.